3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keterkaitan antara indikator dan butir-butir pernyataan. Untuk itu, kepada kita semua, apabila menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, untuk penelitian kuantitatif, salah satu hal yang terutama dalam proses pengumpulan data adalah dengan memakai angket atau kuesioner atau membagi-bagikan daftar pernyataan-pernyataan atau butir-butir pertanyaan kepada si responden di dalam lokasi penelitian. Nah, kunci keberhasilan daripada angket itu atau kuesioner itu adalah di mana dengan mudah si responden mampu menjawab dengan baik dan lancar. Artinya, tidak ada kesulitan saat membaca redaksi-redaksi di dalam angket tersebut. Nah, untuk bisa mempermudah responden dalam menyampaikan atau memberikan jawabannya, maka tentu redaksi yang disampaikan di dalam angket itu juga harus lebih baik. Jadi saya review dulu bahwa judul dijelaskan oleh variabel-variabel, dan variabel-variabel itu dijelaskan atau turunannya oleh indikator-indikator, dan indikator-indikator itu dijelaskan oleh butir-butir pernyataan. Jadi pada angket itu peranan dua faktor ini sangat besar, yaitu tadi adalah indikator dan butir-butir pernyataan. Ini harus seiring dan sejalan, tidak boleh berbeda atau bertolak belakang. Saya kasih contoh, misalkan variabelnya adalah kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu terdiri dari beberapa indikator, misalkan lingkungan kerja, motivasi, gaji, rekan kerja. Nah, saya ambil indikatornya adalah rekan kerja. Maka rekan kerja itu harus dijelaskan oleh butir-butir pernyataan. Nah, butir-butir pernyataan itu juga harus menjelaskan mengenai tentang rekan kerja itu. Jangan menjelaskan yang lain. Artinya rekan kerja yang dimaksud itu seperti apa harus dijelaskan. Kemudian bahasa di dalam butir-butir pernyataan itu jangan melulu mengenai rekan kerja, tetapi konteks rekan kerja itu adalah yang dijelaskan di butir pernyataan. Nah, dalam menjelaskan di dalam butir pernyataan itu, pastikan Anda memakai kata-kata yang positif atau kata-kata yang negatif. Apabila Anda memulai dari kata-kata positif, maka butir pernyataan yang satu sampai butir pernyataan yang terakhir adalah kata-kata yang positif. Tapi apabila Anda memulai dari kata-kata negatif, maka mulailah dari kata-kata negatif hingga terakhirnya adalah kata-kata negatif. Seperti apa kata-kata yang positif itu? Misalkan begini, kita jelaskan ya, rekan kerja itu teman kerja saya membantu saya ketika terjadi kebuntuan kerja. Nah, itu rekan kerja dijelaskan oleh butir pernyataan. Oke. Rekan kerja lagi dijelaskan lagi di bawahnya bahwa di dalam satu tim, di dalam satu grup, tidak ada sekat-sekat informasi yang disampaikan. Artinya rekan kerja itu tidak tidak ada istilah menyembunyikan sesuatu. Jadi terbuka, keterbukaan informasi di antara sesama rekan kerja. Nah, kemudian rekan kerja mendukung saat saya promosi jabatan. Rekan kerja membantu proses pencapaian prestasi saya. Nah, itu adalah istilah-istilah yang atau pernyataan-pernyataan positif. Jadi kalau misalnya di indikator itu semua positif, maka di indikator yang lain, di variabel yang lain semuanya bahasanya positif.
Nah, kalau Anda memulai dari negatif, maka pakailah bahasa yang negatif dari awal sampai akhir. Misalnya, katakanlah misalnya, rekan kerja tidak mendukung karir saya. Rekan kerja tidak membantu saya saat saya kesulitan bekerja. Rekan kerja tidak memberikan informasi akurat mengenai proses kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa penggiringan positif sampai positif dan negatif sampai negatif itu? Karena supaya proses nanti jawaban itu tidak amburadul, ya. Kebanyakan kan kalau angket itu memakai pilihan jawaban Likert. Likert itu dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau misalnya dia menyatakan ketersetujuannya terhadap pernyataan 1, maka dia akan mencentang 5. Itu misalnya bahasanya positif. Nah, kemudian kalau kebalikannya, di redaksi berikutnya Anda memakai kalimat yang negatif, maka sudah barang tentu apabila si responden itu rasional atau objektif saat menjawab atau tidak asal-asalan, dia akan menjawab 1 atau 2. Nah, ini kan terjadi gap dari 5, 1, 1, 5, 3, jadi tidak beraturan. Hendaknya kan kalau misalnya jawaban responden itu adalah positif apabila pilihan jawabannya bobot skornya besar atau paling tidak ragu-ragu. Jadi saya kasih contoh, misalkan ini saya ada memegang angket ya mahasiswa mengenai nih pengalaman kerja ya. Ini pengalaman kerja, indikatornya adalah lama, waktu, dan masa kerja. Saya sudah bekerja di kantor camat selama 1 tahun. Nah, pernyataan mengunci jawaban tidak ada pilihan 1 tahun. Bagaimana kalau orang yang bekerja di atas 5 tahun, 10 tahun? Tentu kan ini responden yang akan menjawab ini kan masa kerjanya kan berbeda-beda. Nah, usahakan misalkan begini bahasanya, lebih dari 1 tahun, di atas 5 tahun. Artinya tidak ada kepastian tahun yang pasti, tetapi diberikan kelonggaran dari sisi waktu. Kemudian yang salah lagi misalkan ini ya, ini S1 tingkat pendidikan. Indikatornya adalah kemampuan berpikir secara rasional. Jadi rasional itu dijelaskan, masuk akal, logis, dan bisa diterima akal sehat. Itulah rasional. Tetapi di sini pernyataannya adalah pendidikan formal akan membentuk kepribadian dan pengembangan wawasan dalam bekerja. Apa kaitannya pendidikan formal dengan rasional? Harusnya kan jangan kembali ke atas lagi variabel, tetapi fokus ke indikator. Walaupun variabelnya adalah tingkat pendidikan itu sudah dijelaskan oleh indikator menurut para ahli. Nah, menurut para ahli itu Anda jelaskan ke dalam butir-butir pernyataan secara rasional. Jadi kalau saya mau katakan ini pernyataannya salah, harusnya dia mampu menjelaskan yang rasional itu. Misalkan begini, dalam bekerja saya menerapkan ajas-ajas kemufakatan dalam bekerja dan meminta pendapat para rekan kerja. Nah, itu kan rasional. Artinya dia perlu meminta nasihat-nasihat dari teman-temannya sebelum melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian pernyataan berikutnya di sini yang kemampuan berpikir secara rasional tadi, butirnya adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan pendidikan formal. Nah, ini sangat tidak nyambung. Harusnya jika indikatornya rasional, maka rasional itu yang dijelaskan, bukan pendidikan formalnya. Oke, jadi inilah hal-hal yang salah. Jadi harusnya butir pernyataan itu menjelaskan indikator, atau indikator itu diturunkan, diuraikan oleh butir pernyataan. Jadi kesalahan-kesalahan ini harap disimak, harap diperbaiki. Apabila Anda kesulitan dalam membuat butir-butir pernyataan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Nanti kalau ada waktu saya akan menjawabnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam
tuntas skripsi.